BRI juga all time high. Jadi gue juga bingung gitu, kenapa finance-nya masih stuck di situ. Ah, Nah, makanya kalau memang semua sentimennya mendukung, ya biasa kan motor penggeraknya IISG ini kan di finance. Finance-nya ini mhm, masih punya tenaga lah kalau gue bilang gitu. mhm, Karena dia year to date masih di situ gitu. Nah, kalau IDX mhm, finance-nya jalan, ya semoga IISG-nya jalan. mhm, Jadi mhm. gue stand-nya masih masih optimis sih. Ya, ya, ya. Wah. Kayak IHSG itu punya tenaga untuk hopefully abis gini ngebut gitu aja. Ya, ya, jadi teman-teman cuan troopers boleh nih ya memperhatikan lah ya, atau enggak menjadi watchlist sektor ini begitu ya, jangan sampai kalian ketinggalan juga gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, tadi Bro Kevas ada mention nih, mungkin ya teman-teman yang baru mau buka RDN juga, ada kah referral nih lewat dari Bro Kevas nih? Ada dong. Ya pokoknya Boleh, pas daftar nih kan ada linknya nih di bawah nih ya, ya. ifom.sekuritas.com. Nanti pastikan pilih salesnya itu nama saya Kevas Evander Oke. gitu. Ya, ya. Atau teman-teman bisa klik aja link yang ada di bio. Iya. Yeah. Ya, ya jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin mau nanya-nanya lagi gitu ya, atau enggak mungkin mau belajar eh, ngekepoin aja deh bahasanya, ngekepoin Bro Kevas nih perjalanan. Terus ada yang nanyain nih soalnya pengen tahu portfolio lu nih, gitu ya. Yang pengen nanya-nanya sama Bro Kevas Iya, boleh aja ini dicek banyak yang nanya nih. IG-nya, DM aja ya teman-teman ya, DM langsung Bro Kevas sendiri untuk mungkin kalian bisa follow dan belajar-belajar banyak nih sama Bro kita yang satu ini ya. Oke. Kita lanjut lagi ya Bro ya. Mungkin gue mau nanya mungkin seputar menjelang pemilu juga kali ya, seputar sektor juga. Tanggapan lo kalau misalnya menjelang pemilu sektor telekomunikasi gimana tuh? Biasanya kan kalau misalnya menjelang pemilu itu kan traffic internet gitu ya, mungkin data, chat dan sebagainya itu bisa naik juga tuh. Itu ada korelasinya kah? Atau mungkin menurut lo ada sektor lain lagi nih yang lebih lebih menarik yang teman-teman terus bisa perhatikan? Telco ya, gue nggak pernah riset sih bro. Gue belum Hmm, belum hmm, pernah hmm, hmm. ngecek Ya, ya ya, ya, ya. korelasinya pemilu dengan telco. Eh Mhm. Cuma Atau mungkin kalau gue bilang, mhm. gue itu bukan ini tipe-tipe orang ya. Gue bukan orang Iya. yang kayak kayak gini. Kayak pas momen Lebaran aja. Mhm. Momen Lebaran katanya saham consumer dan saham Ramayana pasti naik gitu. Gue tidak penganut yang seperti itu karena menurut gue kalau cuma ngandalin satu momen yang cuma ada di satu satu point of day dalam satu tahun itu kayaknya kok kurang greget gitu ya. Mhm. Jadi karena uh, kalau gue ngelihatnya mencoba ngelihat ya udah jangka panjangnya lagi ke depannya itu memang ada nggak harapan bahwa perusahaan ini growing tanpa cuma ngandelin satu momen doang atau cuma misalnya Mhm. ngandelin satu momen pemilu. Misal gini orang Mhm. bilang wah pemilu nanti coblos pakai kertas maka saham kertas akan naik. Ya, aman kalau nggak pemilu terus kertas nggak dibutuhin dibuang lagi dan nggak bisa bertumbuh lagi kan kayak Ah. sayang aja cuma manfaatin momen kayak gitu menurut Mhm. gua gitu. Mhm. Atau wah ini pemilu nanti siarannya pakai media-media nih harusnya saham media naik. Ya tiap tahun juga akan ada kebutuhan kok orang-orang pakai media gitu. Jadi hanya Mmm. mengandalkan satu momen dalam satu tahun tuh menurut gua kok kayaknya kurang. Mmm. Gua lebih suka Mmm. mencari ada nggak sih kejelasan bahwa sepanjang tahun tuh memang bisa perform gitu. Mmm. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi gua karena ya kayak gitu sih menurut gue sih. Gue cukup Mhm. susah menjelaskan tapi semoga teman-teman nangkep ya gitu. Kalau gue bukan Ya, tipe ya. yang kayak gitu tadi soalnya. Oke, jadi bisa dibilang sentimen itu nggak doesn't play a big role banget lah ya. Semuanya balik lagi ke track record data dari perusahaannya juga gitu ya. Buat Iya, lo untuk make decision bahwa perusahaan itu bagus apa enggak gitu ya untuk dibeli sahamnya. intinya gue mencari sentimennya kok bisa ada terus sepanjang tahun gitu. Jangan kayak oh Hmm, hanya memanfaatin sebentar terus kayak karena gue investnya kan bukan hit and run gitu. Jadi ya, ya. gue harus harus yakin bahwa perusahaan ini memang bisa growing setelah pemilu kok bisa growing terus gitu. Hmm, oke, 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 oke. Iya, iya.
Thank you banget ya bro ya untuk penjelasannya untuk pertanyaan tadi. Aku mau ingetin juga nih teman-teman cuan terus udah mulai banyak banget yang nanya. Boleh aja ya teman-teman ya tetap nanya di sini tentang topik kita malam hari ini atau mungkin ada pengen nanya sama Bro Kevas mengenai insight-insight beberapa saham yang kalian tertarik atau mungkin juga sedang pegang begitu ya. Oke, bro, nih sebelum kita lanjut gitu ya, kita ngobrolnya udah lumayan jauh nih ya. Nah, tapi aku mungkin mau balik lagi sedikit mengenai topik kita gitu kan, karena bisa dibilang yang nonton malam hari ini juga pasti pengetahuan dan wawasannya berbeda-beda gitu kan. Ada yang baru mulai, ada yang udah lumayan lama gitu, dan udah ada yang senior gitu ya. Nah, jadi topik kita kan understanding market sentiment and its effect on stock prices. Nah, ini kalau lu mau jelasin gitu ya, bagaimana kita mengerti hubungan antara sentimen gitu kan dengan dampaknya terhadap harga saham itu bagaimana gitu, bisa sampai affected. Nah, ini untuk dijelaskan dengan bahasa yang cukup gampang apa nih buat teman-teman cuan troopers yang mungkin baru mulai belajar investing atau enggak juga trading di saham. Ya, oke. Basic dari pergerakan harga market kan memang harus ada yang beli, ada yang jual. Ya berarti ada demand, ada supply. Sentimen itu akan mempengaruhi keputusan orang. Nah, sentimen ini akan ngarahnya itu either dia ke sentimen yang bikin fear, yang menakutkan orang, atau yang bikin orang makin greed. Jadi sebenarnya sentimen itu ujung-ujungnya cuma dua arahnya, either dia bikin fear atau dia bikin greed. Ya. Nah, kalau orang banyak fear, ya otomatis orang jadi makin takut. Takut beli, artinya demand-nya turun, dan karena makin fear, dia nggak mau pegang saham, dia pingin jualan, supply-nya bertambah. Jadi kalau orang banyak fear, ya orang banyak takut, ya harga saham akan turun, gitu. Tapi kalau sentimennya dirasa orang itu bagus, orang jadi greed. Orang greed, serakus, ya berarti demand-nya bertambah, yang mau jualan juga dikit. Ya karena ngapain dijual, masih bisa naik lagi gitu. Jadi demand bertambah, supply berkurang, harganya naik. Jadi secara basic, sentimen itu akan mempengaruhi dua hal itu. Dua hal psikologi yang paling orang hadapi, yaitu either dia makin fear atau dia makin greed. Makanya Warren Buffett pernah bilang, di dalam market ini pertempuran kan antara kita-kita ini. Kalau semua orang fear, malah Warren Buffett bilang, jadilah greed. Ya kan? Ketika orang lain pada takut, jadilah greed. Ketika orang dengar statement Warren Buffett ini, maka gak ada lagi fear. Ujungnya jadi pada greed semua gitu kan, karena udah pinter-pinter semua. Jadi tidak ada fear. Ya. Tapi karena statement Warren Buffett juga ini, wah orang pada greed, berarti gua fear aja gitu. Nah, jadi karena itulah dinamika market terbentuk, ada orang beranggapan fear, ada orang beranggapan greed. Itu yang akan mempengaruhi harga di market. Gue pingin banget satu cerita ya. Ini karena saham ini disebut terus gitu. Intinya setiap investor pasti akan punya fear dan greed-nya masing-masing. Ya. Dan gue selalu berpegang intinya adalah pada fundamental perusahaan dan statement Warren Buffett tadi, be greedy when others fearful. Tadi ada yang ngomong saham harta, kebetulan karena beberapa minggu lalu saya ada mention lah saham ini kan. Fun fact ya, waktu ARB 15%, saham pertama yang ARB itu adalah harta, teman-teman. Ya, saham, ya pokoknya yang early kena ARB 15% harta gitu. Pada saat itu ada sentimennya apa? Ada out of nowhere akun politik di Twitter nge-mention tentang korupsi emas. Orang-orang langsung pada fear 2 hari ARB. Tapi gue sadar bahwa perusahaan ini memang masih murah, menurut gue bagus. Gue manfaatin momen fear itu untuk gue berani beli. Jadi gue beli exactly di harga ARB hari pertama. Tapi gue juga salah sih. Salahnya adalah kecepatan, harusnya gue nunggu besokannya ya. Karena kalau ngelihat market kan, wah orang pada fear semua nih. Kalau hari ini ARB,
ARB-nya tebel, mungkin besok masih bisa turun dikit lah, gitu, baru kita masuk. Gitu. Salahnya gue, ARB hari pertama udah gue masuk duluan. Nah, itulah yang membentuk dinamika market ya, sentimen itu. Nah, jadi ketika dengar news, memang kita harus olah, ya kan? Menurut lu ini sentimen bener nggak? Gitu. Kalau lu ngerasa, oh ini sentimen bener, suatu hal yang gue nggak tahu gitu, ya lu ikutan fear, ya udah nggak apa-apa, was-was, hati-hati. Nah, tapi biasanya begitu news muncul, sentimen baru muncul, itu market overreact biasanya gitu. Either dia terlalu bullish atau terlalu bearish. Nah, kalau mau teman-teman tenang, kalau gua saranin jangan panik lah. Dalam mengambil keputusan jangan ikut-ikutan panik. Ya, kalau mau paling nunggu 1-2 hari, lihat marketnya udah mulai mereda, nah baru teman-teman berpikir jernih untuk ya keputusan teman-teman apa, mau sell atau mau buy gitu. Ya, jadi harus paham perusahaan ya, dan kadang sentimen itu memang bisa dimanfaatin kalau udah mengerucut ke spesifik perusahaan tuh kayak gitu. Oke. Thank you bro jawabannya. Oke, kalau gue sih dapetnya dari lo bilang tadi itu buat teman-teman cuan-troopers ya. Jadi dari sentimen itu sebenarnya lebih untuk peperangan psikologi lah ya bro. Bilang kayak gitu ya. Tadi yang lo mention tentang greed and fear gitu ya, dengan udah quote juga dari Warren Buffett begitu kan, dia ngomong tentang be greedy when others are fearful dan sebaliknya begitu kan. Dan tadi juga gue senang banget lo mention mengenai kalau misalnya sentimennya udah mengerucut ke perusahaannya gitu ya, jadi nggak sentimen yang masih nggak sentimen yang global lagi, yang terlalu umum. Yang terlalu umum ya, benar-benar. Ya. Wah ini oke, ini actually jadi something to remember juga sih buat diri gue sendiri sih. Begitu ya, bagaimana kita menyikapi sentimen. Jadi nggak bisa cuma kayak contohnya tadi yang gue mention tentang yang tadi lu mention sih sebenarnya yang menjelang pemilu gitu pakai kertas. Berarti sektor kertas nih langsung bagus gitu kan, nggak bisa gitu juga ya. Menurut kan? Gue sih kurang greget kalau gitu doang. Kurang meyakinkan lah ya. Kurang meyakinkan, benar. Kurang meyakinkan. Ya. Oke. Wah, kecuali gini bro. Gimana? Nih, buat temen. Kecuali gini, karena kan kita juga nggak tahu supplier kertasnya siapa, ya nggak? Kecuali dibilang perusahaan kode saham ABCD memenangkan tender untuk mensuplai semua kertas pemilu. Nah, itu baru sentimen yang sangat mengerucut. Nah, itu boleh teman-teman manfaatin. Gitu. Nah, ya jadi kalau terlalu general, ya teman-teman coba cari sentimen yang memang mengerucut tuh lebih bisa dimanfaatin. Kalau tuh general, ya kayak, oke, kertas. Ya, tapi perusahaannya nggak supply buat pemilu, sama aja bohong. Iya. Atau jadi harus lihat juga, misalnya, sentimen harga batu bara naik, karena tadi ada yang nanya call, ya kan? Nah, kalau harga batu bara naik, berarti kan semua emiten memang merasakan dampaknya dong. Nah, jadi ya itu bisa semua saham batu bara akan ikutan naik, karena memang harga call akan memengaruhi mereka ini, gitu. Ya, aku ngambil conclusion-nya bahwa memang sentimen yang mengerucut ya, itu aku suka banget kata-kata itu ya. Jadi buat teman-teman cuan troopers ya, ini menjadi salah satu pegangan kita juga kalau misalnya mau melakukan analisa saham ya teman-teman ya. Oke, ini kita mau coba something new nih bro. Jadi kita ngambil pertanyaan dari cuan troopers, dari cuan troopers juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang gue siapin juga. Kita flowing aja ya. Karena udah banyak nih nanya-nanya juga nih ya teman-teman dari cuan troopers sama yang nonton malam hari ini. Oke. Ini dia yang nanya nih bro, kalau misalnya mungkin ini tanggapannya jawabannya lebih ke personal lu sendiri aja sih ya. Ada yang nanya, tadi kan kita tuh di awal tuh sempat ngomongin tentang entry, begitu kan, tentang entry. Nah kalau misalnya lu, ini ada yang nanya dari, ada cuan troopers yang namanya ini lah, menentukan entry pedomannya apa bro? Kalau lu tuh beli saham tuh istilahnya, pertimbangan lo untuk entry itu apa aja sih? Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman kita yang nonton malam hari ini. Oke. Untuk gua entry, gua pertama harus tahu target harganya tuh ke berapa. Gitu. Nah, kalau gua udah tahu targetnya harga ke berapa, ya ini memang tekniknya banyak ya teman-teman, hitung-hitungannya. Teman-teman intinya mau teknik apapun lah.
Menurut gua technical pun juga kan biasa kita ngitung target price-nya dulu. Ini arah bisa kemana sih gitu? Mau ke all time high kayak, atau mau pakai Fibonacci 161,8 kayak, atau mau pakai discounted cash flow. Intinya harus tahu targetnya dulu mau ke berapa. Ya. Atau teman-teman baca reportnya dari Sukor, ya kan? Kan Sukor suka bikin analis report, bagus-bagus teman-teman. Harta juga dibahas tuh sama Sukor, ya kan? Nah, teman-teman ambil aja gitu misalnya, oh udah ada analis yang bikin, ada targetnya dulu dong, gitu. Jadi intinya harus ada target. Nah, selama harga saham di bawah target, kita bisa beli. Tapi alangkah baiknya kalau dari target ini kita kasih namanya margin of safety, selalu margin of safety. Ya, jadi misalnya target paling nyaman 1000, margin of safety 30%, 700. Ya sudah, entry saya adalah ketika harga di bawah 700, selama saya masih punya duit, saya bisa beli.